Shalom anak-anak, apa kabar? Luar biasa ya. Miss Vera harap semua sehat, semua senang karena Tuhan menyertai kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab 1 Samuel. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Fold your hands, close your eyes. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami sudah siap mendengar firman-Mu. Tuhan berkati ya, supaya kami mengerti. Dan tolong kami, supaya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, dulu ada seorang ibu yang namanya Ibu Hana. Ya, ini tercatat dalam kitab 1 Samuel. Ibu Hana itu sedih sekali. Kenapa sedih ya? Sedih karena Ibu Hana belum punya anak. Jadi dia pengen sekali punya anak. Karena itu dia pergi ke kemah suci, pergi ke bait Allah untuk berdoa di sana. Dia bilang sama Tuhan dalam doanya, Tuhan berkati aku ya supaya aku bisa punya anak. Nah, kalau anakku sudah besar, nanti akan ku bawa ke kemah suci, ke bait Allah untuk melayani Tuhan. Tolong aku ya Tuhan, berikan aku seorang anak. Nah, setelah itu tidak lama kemudian Ibu Hana mengandung, ya, di perutnya ada dedeknya itu ya. Tuhan kasih seorang anak laki-laki dan dinamai Samuel. Setelah itu, setelah anaknya besar, Samuel dibawa oleh Ibu Hana pergi ke bait Allah. Nah, kemudian Samuel diserahkan kepada seorang imam, namanya Imam Eli. Ya, Imam Eli itu seperti pendeta. Itu ya. Nah, Ibu Hana bilang seperti ini, Imam Eli, ini aku mengantarkan anakku Samuel untuk tinggal di sini selama-lamanya supaya dia melayani Tuhan di sini bersama dengan Imam Eli. Oh iya, ya, aku akan membimbing dia untuk melayani Tuhan di sini, itu kata Imam Eli. Nah, Samuel waktu itu masih kecil, belum besar ya, kira-kira masih seperti kalian ya usianya. Nah, Samuel diberikan tempat sendiri untuk tidur di sana, di kemah suci itu. Nah, itu di tenda ya, tidak seperti rumah kalian, itu seperti tenda di sana. Nah, Samuel tidur sendiri. Waktu itu tempat dia tidur itu dekat dengan tabut Allah. Wah, istimewa sekali loh, karena tabut Allah itu adalah satu benda yang sangat dihormati oleh bangsa Israel dulu. Nah, satu malam Samuel siap-siap untuk tidur, tapi lampunya belum dimatikan waktu itu. Dan Pak Eli matanya itu tidak terlalu bisa melihat dengan jelas ya. Imam Eli itu tidak bisa melihat dengan jelas karena dia sudah tua, Pak Eli sudah tua. Nah, satu kali ketika Samuel tidur sendiri, wah hebat ya, Samuel tidur sendiri loh, gak ditemenin sama Imam Eli. Samuel tidur sendiri di kamarnya, di tempatnya, di dekat tabut Tuhan. Wah, siap-siap Samuel tidur. Pada saat Samuel tidur, satu malam tiba-tiba dia mendengar suara, Samuel, Samuel. Dia terbangun. Siapa yang panggil aku? Apakah Imam Eli memanggil aku? Kemudian dia turun dari tempat tidurnya. Dia berlari ke kamarnya Pak Eli. Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Saya mendengar suara saya dipanggil, nama saya dipanggil.
Kemudian Imam Eli bangun. Aku tidak memanggil kamu. Mungkin kamu mimpi. Ya sudah, kamu kembali saja ke tempat tidurmu. Tidur lagi ya. Iya Pak. Dia tidur lagi. Dia kembali ke tempat tidurnya. Dia tidur sendiri. Waktu dia tidur, dia bangun lagi, kaget. Kenapa dia kaget? Karena dia dengar lagi namanya dipanggil, Samuel, Samuel. Aduh, aku dipanggil. Mungkin Pak Eli memanggil aku. Samuel lari lagi ke kamarnya Pak Eli. Pak Eli, Pak Eli. Pak Eli bangun. Hah? Ada apa lagi Samuel? Loh, bukankah tadi Bapak memanggil namaku? Aku tidak memanggil kamu, aku sedang tidur. Wah, kamu mungkin bermimpi lagi. Sudah, kembali saja, kembali ke tempat tidurmu. Tidur lagi saja. Oh, Bapak tidak memanggil aku ya? Tidak, aku tidak memanggil kamu. Tidur lagi ya nak? Ya Pak. Samuel kembali lagi ke tempat tidurnya. Sendirian dia tidur. Dia tidak takut loh. Samuel anak yang berani. Walaupun masih kecil, dia sudah mau tidur sendiri. Dia berani tidur sendiri. Nah, setelah itu Samuel tidur lagi. Dia bangun lagi. Karena dia mendengar lagi suaranya memanggil namanya. Samuel, Samuel. Samuel langsung bangun dan kembali lari ke tempat Pak Imam Eli. Pak Eli pasti manggil aku. Ini sudah ketiga kalinya aku mendengar namaku dipanggil. Pak Eli pasti manggil aku. Pak Eli berkata seperti ini. Samuel, aku tidak memanggilmu. Tetapi mungkin Tuhan yang memanggil kamu. Nah, kembali saja ke tempat tidurmu. Nanti kalau namamu dipanggil lagi, kamu harus berkata seperti ini. Ya Tuhan, berbicaralah, karena hambamu ini mendengar. Gitu kata Pak Eli. Terus Samuel berkata, baik Pak, aku akan berkata seperti itu kalau aku mendengar suara itu lagi. Ya, kembalilah ke tempat tidurmu. Kemudian Samuel tidur lagi. Dia tidak takut loh, walaupun dia mendengar suara namanya dipanggil, dia tidak takut. Nah, waktu dia tidur lagi, betul anak-anak, suara itu datang lagi, memanggil namanya, Samuel, Samuel. Samuel bangun. Waktu Samuel bangun, dia ingat ucapan Bapak Eli. Samuel berkata seperti ini, ya Tuhan, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah, setelah itu Samuel mendengar suara Tuhan. Ternyata Tuhan berbicara kepada dia, memberikan pesan-pesan yang harus disampaikan kepada Bapak Eli. Wah, Samuel senang sekali mendengar suara Tuhan. Baru kali itu Samuel mendengar Tuhan berbicara. Selama ini Samuel belum kenal Tuhan itu siapa. Dia hanya diajarin bersih-bersih kemah suci, melayani orang yang datang. Dia cuma lihat Bapak Eli melayani orang lain. Dia tidak pernah mengenal siapa Tuhan. Tapi malam itu dia mendengar suara Tuhan. Wah, hebat ya. Samuel walaupun masih kecil, dia sudah mengenal Tuhan Yesus. Dia sudah mengenal Tuhan. Bahkan Tuhan akan memakai Samuel sampai nanti dia tua, sampai nanti dia besar. Nah, anak-anak, Vera mau tanya, siapa yang sekarang ini berani tidur sendiri? Siapa? Pintar. Siapa yang berani ke kamar kecil sendiri kalau mau pipis? Pergi ke kamar kecil sendiri, ke kamar mandi sendiri, siapa? Pintar. Nah, seperti Samuel yang tambah besar, tambah hebat, berani, mandiri, ya. Dia tidak perlu ditemenin waktu tidur karena dia sudah cukup besar. Nah, ke kamar mandi juga sendiri. Nah,
Karena itu anak-anak seperti Samuel, anak-anak juga harus belajar. Tambah besar, tambah hebat, tambah mandiri. Pergi ke kamar kecil sendiri. Kalau mau buat susu sendiri. Terus apa lagi ya? Makan sendiri. Terus meletakkan piringnya ke tempat cucian piring sendiri. Cuci piring sendiri. Apalagi ya? Oh, pakai baju sendiri. Nah, pintar. Siapa yang sudah bisa mandi sendiri? Nah, itu dia pintar. Seperti Samuel, bertambah besar, Samuel makin hebat, makin pintar. Tambah besar dia melayani Tuhan seperti Bapak atau Imam Eli. Nah, itu cerita Miswara hari ini dari kitab 1 Samuel tentang Samuel kecil yang hebat, mandiri, dan berani, serta sayang kepada Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu ya. Miswara akan berdoa buat kalian supaya kalian akan menjadi anak yang hebat, anak yang berani, anak yang mandiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita tentang Samuel. Kami mau seperti Samuel yang semakin besar, semakin mandiri, melakukan segala sesuatu sendiri, berani tidur sendiri. Kami juga berdoa supaya kami tambah hari, tambah mencintai Tuhan Yesus, tambah sayang sama Tuhan Yesus. Seperti juga Samuel, sehingga waktu dia besar, dia bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.